Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Kematian pasti akan menjemput setiap manusia. Dalam prosesnya kita pun harus bersiap dengan peristiwa sakaratul maut yang sangat menegangkan lagi menyakitkan. Dan tentu saja di momen menentukan ini kita pun harus siap berhadapan dengan sang malaikat maut. Ada ulama bahkan menyebut malaikat maut ini menanti ajal di pintu-pintu rumah manusia 5 kali banyaknya setiap hari. Tidakkah kita menyadarinya dan masihkah kita lalai daripadanya? Tentu saja tidak ada yang lebih baik dibandingkan menyambut kepedihan sakaratul maut serta datangnya malaikat maut dengan terus tegap di atas iman dan amal soleh. Karena kita tak pernah tahu kapankah malaikat maut itu akan bertamu dan kepedihan apa yang akan menghadap Allah ya Rob. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji bersama perspektif tasawuf dengan tema malaikat maut. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat afiat, banyak rezekinya. Amin ya Robbal Alamin. Ini harus diaminkan, ini amin yang paling serius ini ya. Sehat dan banyak rezeki itu insya Allah menjadi indikator bahwa kita itu sudah kaya, sudah cukup. Amin, ya Pak Kiai ya. Betul. Seperti yang kemarin sempat disampaikan dalam kajian sebelumnya. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah Pak Kiai, pembahasan kita ini sebenarnya masih nyambung ya. Masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya terkait dahsyatnya sakaratul maut, mengingat kematian ini terkait spesifik malaikat maut. Nah sebenarnya bagaimana ya kemudian kita menggambarkan ya sosok malaikat maut yang nanti ya kita akan menghadapi malaikat ini begitu. Bagaimana kemudian perspektif tasawuf ini menggambarkan sosok malaikat maut? Iya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, Mbak Mila, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa pertama kita mesti tahu dulu bahwa kata yang digunakan di dalam Al-Quran, malakul maut. Malakul maut ya. Ya, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi ya wakkala bikum tsumma ila rabbikum turja'un, ya. Katakanlah, sampaikanlah, beritahukanlah yang mewafatkan kalian itu malakul maut. Malakul maut. Ya, jadi malaikat yang disebut dengan malaikat maut itu alladzi wakkala bikum. Dialah yang mendapatkan tugas dari Allah untuk kalian, menyambut ruh kalian itu. Nah, kemudian ada beberapa istilah, ada yang mengatakan dia namanya Israil, ada yang mengatakan Azrail, ada yang mengatakan Izril. Nah itu beberapa yang Israiliyat menggambarkan namanya banyak gitu. Tetapi kalau dilihat dari perspektif kita ini, kajian kita ini, bahwa malakul maut itu namanya Israil. Israil, oke. Israil. Nah beliau juga menjadi sebuah pembahasan yang dalam itu begini. Israil itu sebenarnya satu apa banyak sih? Kan orangnya banyak. Orangnya banyak, bermiliar-miliar ya. Manusia di dunia. Pada hari, pada jam, pada menit dan detik yang sama itu bisa jadi ribuan. Atau jumlah bilangan yang lebih banyak lagi karena binatang dan makhluk-makhluk lain lagi yang ada ruhnya itu juga bersamaan. Apakah itu sebenarnya jumlahnya banyak apa enggak? Nah di kalangan para mufassir ya seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ya anna malaika tatawakkalun, ya, bahwa mereka itu, para malaikat itu mereka bergotong royong. Ya, satu dengan yang lainnya. Artinya malakul maut, malaikat Israil itu punya pasukan gitu ya. Punya pasukan yang semua tugasnya itu semua mengambil alih, tetapi dia di bawah komando Israel. Itu menurut Ibnu Katsir.
sahabat Ibnu Abbas ya, yang orang yang pernah diajarkan dan didoakan oleh Nabi ya, Allah mafaqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada Ibnu Abbas itu tentang agama dan pahamkan dia tentang ilmu takwil Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas itu bahwa yang bertugas dalam tubuh kita ini, kalau digambarkan ini, kan kalau kita mau gambarkan tubuh adanya di tengah, di bawah, apa di atas itu kan susah. Tetapi ada gambaran bahwa ruh itu akan berjalan dari bawah ke atas itu. Nah itu yang menjalankan itu, yang menariknya itu, yang barangkali itu adalah malaikat-malaikat. Ketika hina fil khulqum faqubida malakul maut. Maka pada saat ruh itu ada di kerongkongan, barulah malaikat Israel yang menariknya. Menariknya, oke. Nah jadi berapapun banyaknya, nggak ada masalah kalau menurut penafsiran tata kerjanya, tata kelolanya ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas maupun yang Ibnu Katsir ini tadi. Oke, jadi sebenarnya ini jadi menarik ya tadi pembahasannya. Iya juga ya, kita berpikir seberapa banyak kemudian malaikat ini ya, karena kan pada saat mungkin bersamaan banyak manusia yang meninggal. Dan ini sebenarnya tidak berlaku hanya kepada manusia ya Pak Kiai, makhluk-makhluk lain yang punya ruh, yang bernyawa, yang bertugas mencabutnya, ruhnya juga adalah sama malakul maut. Oke. Jadi luar biasa ya. Itu juga sebuah pengetahuan baru bagi saya. Nah Pak Kiai, kemudian ada hadis atau ungkapan yang kemudian menyatakan bahwa setiap harinya malaikat maut itu datang di depan pintu-pintu rumah manusia itu sebanyak 5 kali. Apakah itu secara literal memang betul seperti itu, secara harfiah? Ya, memang ada sebuah bacaan yang demikian itu. Tapi saya ditanyakan sekarang, perlu juga nanti pada kesempatan yang akan datang kita membacakannya. Apakah itu pada kedudukan yang sahih, hasan atau lainnya. Tetapi memang saya pernah membacanya bahwa 5 kali dalam sehari dia melihat, saking dia tidak mau menjadi orang yang salah mencabut gitu ya. Karena ada orang sakit di rumah sakit ya, istrinya sakit ditunggui oleh suaminya. Mana yang meninggal, yang sehat yang nunggunya. Ada orang bilang ini jangan-jangan salah cabut gitu loh. Padahal nggak ada yang salah ya sebenarnya dalam nggak tugasnya. akan sabut. Jadi seandainya seperti Michael Jackson ya, yang sampai puluhan kali dia rubah mukanya, sehari 5 kali rubah masih ketahuan. Apalagi kalau ada berjarak. Jadi nggak mungkin salah cabut ya. Tugasnya begitu sangat rapi ya, yang disebut dengan Israel ini. Ya. Jadi hakikatnya sebenarnya dengan adanya mungkin hadis itu ya Pak Kiai, itu sebenarnya jadi pengingat juga buat kita ya, supaya nggak inget loh, ini malaikat maut tuh bisa sewaktu-waktu loh datang. Iya benar ya, jadi dan dia tidak sewenang-wenang. Artinya tidak sewenang-wenang, betul. Tidak sewenang-wenang, ini kurang sedikit gitu ya. Kurang sedikit, udah sekalian lewat aja dah gitu ya. Nggak bisa ya begitu ya. Ya kan kalau pemborong kan gitu ya, udah angkutin aja dah sekalian lewat ini. Sewanya sekaligus gitu-gitu. Dia nggak bisa, dia tidak berani. Ketika kita bisa memahami ini, maka dan kita hayati benar, maka kita menjadi orang yang mempersiapkan diri. Karena dia la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nggak bisa maju sedetik, mundur sedetik nggak bisa. Dia akan pas tepat pada waktunya. Kecuali Nabi yang ditawarkan. Kalau kau mau, aku ambil. Kalau nggak mau, aku balik lagi gitu. Tapi kalau kita nggak termasuk yang ditawarkan. Nggak ada tawar-menawar ya. Nggak ada waktunya udah langsung ditarik. Langsung ambil. Aduh. Ya. Allahu Rabbi. Nah Pak Kiai, sebenarnya kalau kita bicara sosoknya ya, sosok malaikat maut itu kedudukannya itu seperti apa? Kalau Jibril kan kita tahu ya, memang ibarat kata jenderalnya para malaikat. Tapi bagaimana kemudian dengan malaikat maut ini? Apakah juga memiliki kemuliaan yang baik begitu ya? Ya, ada 4 malaikat yang utama. Ya, malaikat Jibril dia membawa wahyu dan memberikan ilham. Nah, kalau wahyu sudah habis berarti sudah Tapi tugas malaikat Jibril itu masih memberikan ilham kepada orang ya yang baik dan yang buruk itu. Itu masih dilakukan. Nah, kemudian Israel ini sampai hari kiamat dia juga akan bertugas.
Ya, karena urusan mencabut dia yang menjadi tugasnya. Bahkan nanti pada saat sudah habis semua, maka malaikat-malaikat yang lain pun dicabut. Ya, dicabut oleh malaikat maut ini, oleh Israel ini. Dia yang mencabutnya. Dan terakhir kali dia yang mencabut nyawanya sendiri. Wow, makanya saya kurang notice di ayat Al-Quran memang disebutkan Allah itu akan mematikan siapa saja yang dia kehendaki ya pada hari kiamat. Jadi itu tadi ya Pak Kiai, relate ya dengan statement itu ya. Betul. Jadi bahkan pada saat nanti akhir zaman, di mana semua manusia juga akhirnya nggak ada, meninggal, itu malaikat-malaikat lain juga akan dicabut. Akan dicabut. Masya Allah, ini menarik sekali. Kita akan lanjutkan Insya pembahasan Allah. di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Malaikat Maut. Nah, bicara dan mengenal sosok Malaikat Maut. Pak Kiai, sebenarnya berarti Malaikat Maut ini sudah pasti tahu ya, kapan waktu ajalnya seseorang itu. Jadi proses bahasanya ya, perintah dari Allah, cabut yang ini, cabut yang itu sebenarnya sudah tahu ya. Dia bawa buku bawa besar. bukunya. Jadi bawa catatannya, ini jadwalnya siapa nih gitu ya. Iya, Pak udah Kiai. tahu dia. Jadi nggak mungkin Salah sasaran, salah alamat. sasaran itu tidak akan mungkin. Ya. Jadi biasanya kan betul seperti tadi Pak Kiai sampaikan, misalnya ada orang yang kita mungkin kenal di akhir hayatnya tuh masih sehat, bugar, nggak sakit apa-apa, tiba-tiba meninggal. Berarti memang sudah ajalnya. Sudah ajalnya. Nah oleh karena itu kita kan nggak tahu ya, nggak tahu kalau kapan kita meninggal. Iya. Cuma instrumennya ada. Oh, seperti apa Pak Kiai maksudnya? Nah jadi kalau oleh ulama-ulama tasawuf ini digambarkan seperti selain daripada Imam Al-Ghazali, ya Al-Imam Ahmad Ibnu Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu mengatakan bahwa 40 hari sebelum meninggal itu sudah ada tandanya. Nah tinggal kita yang mengoreksi ada nggak pada diri kita itu. Yang pertama khinfidadu darajatil hararah ya. Sudah menurunnya derajat suhu tubuh. Jadi ukuran panas tubuh seseorang itu sudah tidak normal seperti biasanya. Jadi kalau bidan meriksa dalam 2-3 hari tidak ada perubahan, itu juga sebenarnya dokter-dokter ya sudah mengerti kalau ada orang yang sudah ada tanda-tandanya itu. Cuma hanya bedanya kan dokter tidak mau menuliskan dalam sebuah risalah tandanya seperti ini. Itu menjadi catatan mereka saja gitu. Sehingga banyak orang yang semacam itu kemudian ya sudah bawa pulang aja. Yang kedua ya ada muraghabatil qiyam bi ayyi syai'in. Dia tidak ada selera diri. Oke. Kalau dia dengan diajak bagaimana? Jadi kalau diajak ini nggak usah, nggak mau gitu. Itu ciri yang kedua bahwa dia sebenarnya dia sudah dekat sudah dekat. Nah, kemudian kasratun naum, lebih suka tidur dia. Tidur itu senang, ada kedamaian. Ya, wakilatul akal, wasyurb. Ya, makannya sedikit, minumnya sedikit. Iya. Kenapa? Karena memang sudah kurang bergerak gitu. Dan dia lebih cenderung nggak mau sendirian. Dia maunya ditemani. Sampai-sampai bahasa kasaran itu nggak apa-apa deh, kamu pergi sama suamimu pergi dan tapi anakmu tinggal sini gitu. Sehingga dia nggak mau bersendiri itu. Nah, itu bagian dari yang kita pahami bahwa itu instrumen. Kemudian tawarromal yadain ya warijlain. Tangannya itu membengkak, agak bengkak
ya kakinya juga membengkak. Itu juga tanda. Jadi kalau dia dimasukkan infus sudah sulit, kemudian airnya tidak jalan. Nah itu dokter sudah tahu. Ini lebih baik dibawa pulang, ditunggu aja. Ini akhir-akhir dari ya kehidupan manusia. Walaupun tidak mutlak, tetapi kebiasaannya itu begitu, dicermatinya semacam itu. Kemudian dia qillatul kalam, dia nggak suka bicara. Oke. Dia cuma lihat aja. Bahkan sama anak kecil yang biasanya dia suka sama cucu yang itu, dia enggak, dia diam aja. Lebih banyak diam gitu. Nah itu adalah di antara tanda-tanda yang nyata yang diteliti oleh ulama itu. Barangkali juga dokter juga sudah ngerti. Ya, dan biasanya kalau keluarga kita udah suruh bawa pulang aja gitu, kita udah paham ya. Udah paham. Tinggal kita harus memantapkan hati lah ya gitu ya. Pak Kiai, katanya memang ada perbedaan ya sosok atau bentuk malaikat maut itu ketika akan mengambil nyawa seseorang. Kalau ini misalnya calon mayit ini memang orangnya beriman, bertakwa, itu bentuknya mungkin berbeda dengan misalnya calon mayit ini misalnya mungkin orangnya fasik atau tidak beriman begitu. Ya, kita pernah berbicara pada episode yang lalu ketika Nabi minta dispensasi agar supaya sahabatnya itu diberi keringanan itu. Apakah maknanya keringanan itu nariknya pelan-pelan? Nah, ulama mengatakan termasuk adalah tampilannya juga. Jadi dia datang dengan wajah yang ganteng, harumnya menyenangkan gitu, sehingga orang yang mau dicabut itu tidak merasa takut dengan kedatangan malakal maut itu. Tidak merasa takut. Walaupun ada serem-seremnya juga. Nah, kita bisa lihat tuh gini, ketika Nabi diketuk pintunya, Israel itu datang, Sayyidah Fatimah bilang, siapa di pintu itu? Ana Abdullah, gitu. Saya hamba Allah gitu, ketuk lagi. Waktu 3 kali Nabi mendengarnya, dia masuk itu, Sayyidah Fatimah itu bulu kuduknya itu bangun gitu. Ketika masuk, kemudian Nabi mengatakan, ya Fatimah, atadri hadza? Kau kenal siapa ini? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Hadza hadimul ladzat. Dialah yang memutuskan kenikmatan. Baru dari saat itu Sayyidah Fatimah itu sadar. Ini malakul maut. Jadi tampilan itu sangat mempengaruhi ya. Tergantung bagaimana rekam jejaknya bima kasabat aidihim. Si calon mayit ini. Nah, kita harus sudah dulu Pak Kiai, menarik sekali untuk dibahas. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali selanjutnya yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Malaikat Maut. Nah, bicara soal Malaikat Maut ini kan ya pasti lekat dengan kematian. Tapi Pak Kiai, ini yang menjadi pertanyaan saya. Kalau istilah mati suri itu bagaimana sebenarnya dalam pandangan Islam Pak Kiai? Ya, ini memang baina ya, baina manzilatain. Dia belum disebut mati, tetapi dia kondisinya sudah tidak hidup pada pengertian yang umum. Barangkali untuk mudah memahami bagi para pemirsa, orang tidur itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan orang mati. Orang tidur, ya, roh keluar, cuma ibaratnya itu ada kabel yang tersambung, masih tersambung. Betul. Nah, dia itu keluar dari tubuh, tetapi masih ada koneksi. Barangkali kalau sekarang mungkin udah nggak pakai kabel lagi, jadi pakai wireless ya. Betul, tapi koneksinya masih tetap ada. Dan dia bisa kembali lagi. Ya. Dan itu banyak ibarat-ibarat yang ditulis oleh ulama itu sebenarnya tidur itu adalah kematian. Ya, kematian kecil gitu ya. Nah, mati suri itu saya ingat benar ketika salah seorang guru saya, Profesor
Said Aqil Al-Munawwar Iya. ya, dia di Mekah itu ada sahabatnya yang dia datang itu meninggal. Orang sudah lama ya, sudah banyak, sudah kumpul, seperti sudah ya namanya orang meninggal lah, sudah dipersiapkan segala macam. Hanya belum dimandikan, karena biasanya kan kalau kerabatnya banyak lama gitu. Tetapi pada kenyataannya karena itu memang besok baru mau lakukan apa itu pemandian dan lain sebagainya. Di malam hari dia bangun. Dan saya ini, guru saya ini kayaknya susah untuk saya tidak percaya gitu ya, orang yang hafal Quran semacam ini untuk berdusta gitu. Dan menurut pengakuan temannya yang meninggal ini, dia itu sudah alam arwahnya itu sudah masuk ke aram-aram yang oleh pandangan manusia itu belum terjamah. Okay. Jadi dia bagaimana kehidupan di alam itu yang sedih, yang sulit, yang rumit itu dia sudah bisa lihat semua. Nah, tetapi karena memang dia belum waktunya, maka kembali lagi. Jadi dia anggap saja seperti tidur yang kelamaan kira-kira gitu ya. Mati suri itu. Jadi kalau misalnya mungkin kita sering mendengar ya, ada orang yang itu mengalami mati suri kemudian bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia lihat dalam alam dunia ya, alam manusia begitu. Itu memang sangat mungkin memang seperti sangat itu memungkinkan, tapi pada saat dia mati suri. Karena sekarang kan yang kelenikannya itu nanti dia dianggap menjadi orang pintar. Betul. Dianggap bisa ini, bisa itu. melihat masa depan. Oh, enggak, itu dusta. Enggak ada. Bim salah bim, itu kan berarti mendapat ilmunya jadi bim salah bim gitu ya. Enggak ada. Nah, mumpung ini masih berkaitan Pak Kiai. Jadi kalau misalnya kita sering menganggap orang lain yang mengaku memiliki kemampuan bisa meramal masa depan akan terjadi A, B, C, D segala macam, itu kita jangan percaya ya, atau bagaimana? Nah, man atakahinan wasala anhu ya wasaddaqahu latuqbal salatuhu arba'ina kharifan ya. Siapa yang datang ke dukun, paranormal, tukang ramal, dia bertanya tentang sesuatu, dijawab dan dia membenarkannya, 40 tahun ibadahnya nggak diterima. Jadi dia itu kalau dilihat dari sejarahnya di dalam tafsir Munir umpamanya ya, di bab pertama surah Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa ilmu sihir itu pada masa Nabi Sulaiman itu sudah dipendam. Sudah dipendam. Cuma ketika Nabi Sulaiman meninggal itu diambil dan diajarkannya lagi ya oleh iblis ya. Nah, sehingga masih hidup itu pemain itu. Kekuatan X ini tadi suka mencuri-curi. Mencuri dengar ya. Ya, mencuri pendengaran apa yang terjadi pada Lauhul Mahfuz. Itulah yang disampaikan kepada dukun, kepada paranormal ketika dia bisa mendengar, bisa mendapatkan bisikan, itu yang dimaksud. Tapi kata Nabi, satu yang dia dapat 99 itu produksi jin. Produksi jin. Jadi sangat tidak boleh dipercayai karena yang dia dengar sudah tercampur baur dengan keburukan yang diciptakan oleh setan. Nah, maksudnya begini nih. Kalau begitu tinggian jin dong dengan manusia. Iya, karena bisa mendengar. Bisa mendengar gitu. Nah, itu bedanya. Jadi wali min aulia illah. Para sufi yang benar-benar maknanya hakiki itu. Dia bisa mendengar apa yang, bahkan dia bisa melihat apa yang menjadi ketetapan Allah dengan caranya. Bila kaif. Kalau bila kaif itu dalam bahasa tasawuf, jangan tanyakan caranya gitu. Bila kaif. Tapi Allah bisa memberikan pengajaran, dia bisa mengerti. Nah, dia ini bisa dipercaya karena dia tidak punya kepentingan seperti setan. Untuk ngetop, supaya dipuja, supaya mendapatkan keuntungan itu enggak ada. Nah, kalau dia, sehingga Nabi mengatakan hati-hati, 40 tahun ibadahmu enggak diterima. Nah itu ya, hati-hati. Karena biasanya kan kadang-kadang kita tuh suka terjebak oleh paranormal. Dan itu maksudnya sekarang juga masih hal yang lazim Pak Kiai, mendatangi, ada orang barang hilang, pintar. orang pinter.
nggak tahu sih pintar beneran atau enggak ya Pak Kiai ya. Pintarnya dari mana gitu ya. Barang hilang, datang, di mana ya barangnya harus begini harus begitu, itu sudah syirik ya Pak Kiai? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Itu sudah ilmu yang sudah dipendam. Dan harusnya memang nggak sama sekali ya. Itu Ya. tadi jaminannya itu loh 40 tahun coba bayangkan nggak diterima amal ibadah kita. Itu kan Nauzubillah min dzalik. Nah Pak Kiai, untuk penutup ini, bagaimana kemudian supaya kita bisa ringan ya menghadapi sosok malaikat maut ini ya nantinya? Gitu. Iya, dan dalam salah satu hadis kita jadi bekal dan ini jadi kado kita buat para pemirsa. Betul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang ingin ya ayuhaffifallahu sakaratil maut, yang pingin supaya diringankan sakaratul maut, gampang itu tadi, maka dia yang pertama dia mesti menyambung silaturahim. Masya Allah. Betul. Ya, menyambung silaturahim kepada keluarganya. Kedua, kata Nabi, dia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Nah, apakah ibu bapaknya masih hidup atau sudah meninggal? Maka kita sudah bahas waktu dahulu, maka dengan doa, dengan sodakoh dan lain sebagainya. Dua saja itu, ya, orang yang tidak mau memutuskan silaturahim dalam pengertian kekerabatan secara umum, dia buat baik sama ibunya hidup atau sudah meninggal, insya Allah dia hawin, ya. Hawin, bakal mudah. Ya. Hawin alaina fi syakaratul maut tadi ya Pak Kiai ya. Ya. Jadi 2 poin aja itu ya. Ya itu aja, Fokus. itu disebutkan oleh Nabi cuma 2 itu. Oke, mudah-mudahan kita ini termasuk yang hawin tadi ya Pak Kiai ya. Amin. Dan bisa apa ya? Itu tadi halus malaikat maut nanti kelak mencabut nyawa kita, Masya Allah itu. Tapi kalau bicara soal kematian tuh memang ngeri-ngeri sedep ya Pak Kiai ya. Jadi kita kan belum tahu rapotnya ini bakal apa, karena biasanya kan justru pada saat kematian itu ibarat kata rapot kita nih yang rapot hidup kita dipertaruhkan. Jadi banyak-banyak untuk berbuat kebaikan ya Pak Kiai, itu ya poinnya. Masya Allah Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya. Sama-sama. Sangat bermanfaat, mudah-mudahan jadi bekal kita untuk menjalani kehidupan ini sehingga nanti kelak ketika sudah tiba saatnya kita benar-benar bisa menjadi hamba yang wafat husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan, semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Maria Rahma dan juga Kiai Haji Harisakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.